Mungkin buat jamaah yang ada di rumah yang udah penasaran nih kira-kira apa sih amalannya ya yang bisa mendatangkan rezeki langsung dan bikin kita kaya mendadak. Langsung aja kita minta ilmunya dari guru kita Ustadz Bani. Siapin catatan. Siapin catatan sekarang ya. Ustadz Bani, mohon izin waktunya tafadhol Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Pak Cika dan juga Mas Fadli. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa-doa yang kita baca itu berharap kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Rasul gaya hidupnya sederhana, tapi Rasul mengajarkan kepada kita doa meminta harta, kekayaan kepada Allah. Di antaranya Allahumma inni as'alukat tuqa wal afafa wal ghina. Catat nih, catat. Ulang. Ya, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu at-tuqa, takwa dulu, jangan langsung duit. Takwa, wal afaf itu apa? Menjaga kehormatan. Nah, wal ghina dan juga kekayaan. Itu. Dan Allah Rasul ajarkan juga kepada kita, wa a'udzubika minal faqr wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kemiskinan, dari kekurangan. Dan jangan sampai nauzubillah min dzalik terlilit hutang sampai nggak bisa ngelunasin ke bawah mati ya Allah. Nauzubillah min dzalik tuh. Siapa yang mengajarkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah berdoa, meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kalau kita mintanya ke Allah dengan penuh kekhusyuan, kita memohon dan memintanya dengan kesungguhan, diiringi dengan ikhtiar, insya Allah pasti kita dibikin kaya. Mendadak Ustaz, mendadak. Tapi mendadak itu bukan berarti minta sekarang besok langsung dikasih. Nah itu enggak benar. Mendadak itu ada tahapan dan proses. Kita lihat Mbak Cika sekarang, mendadak terkenal ya. Padahal prosesnya mungkin lama. Wah Ustaz Maulana terkenal ya, itu enggak benar. Ada prosesnya. Kita aja yang enggak mengikuti proses bilangnya mendadak tiba-tiba. Yang mendadak itu kalau ketiban, nauzubillah min dzalik ya. Nah, jadi mendadak itu ukurannya adalah menurut skenario Allah Subhanahu wa taala, ada prosesnya. Dan itu kita sabar mengikutinya. Berdoa, ikhtiar, pasti insya Allah akan berikan. Ustaz berdoa sudah, ada nggak amalan? Nah, yang kedua nikah. Nikah mandangnya ke sini apa ke sebelah sini Ustaz? Ke kiri dong, ke kiri. Kalau di sini udah nikah, alhamdulillah. Menikah. Enggak, segini sebentar. Yang dari sini ke sini udah nikah. Yang di sini ini udah pernah tapi belum nikah lagi. Udah habis. Kita doakan semoga dimudahkan insya Allah. Amin ya Allah ya amin. Disegerakan juga insya Allah. Amin. Menikah, kenapa dengan menikah? Kata Allah Subhanahu wa taala, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka khawatir, saya menikah nanti ngasih makan apa Ustaz? Kalau saya menikah nanti kerjanya bagaimana? Jangan khawatir, Allah yang bikin kaya di situ. Allah yang garansi, yughnihimullah, Allah yang bikin mereka kaya. Ustaz saya sudah nikah kok nggak kaya-kaya, kerja nggak? Ya. Ini udah nikah nggak kerja, malas-malasan nunggu. Harus kerja, ikhtiar dan usaha, Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhannya. Yang kedua, yang ketiga apa yang bisa kita lakukan? Punya anak. Ada orang menikah nggak mau punya anak. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kenapa? Takut dia. Nanti gimana? Justru dengan adanya anak Allah akan mudahkan rezeki kita. Amin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum sampai 2 kali. Kami yang ngasih rezeki buat kalian dan buat anak-anakmu. Kami yang ngasih rezeki ke anakmu dan juga ke kalian. Masya Allah, Allah yang ngasih. Semakin kita dalam keluarga yang kita tanggung semakin banyak, Allah akan membukakan rezeki untuk jatah semua itu melalui tangan kita. Kita menikah, jatahnya Allah tambah. Kita punya anak ditambah lagi. Jadi itu yang akan mempercepat kekayaan kita insya Allah. Yang berikutnya, sudah Ustadz usaha tapi belum juga dapat jodoh. Belum boro-boro dapat anak, nikah aja belum. Apa yang mesti saya lakukan Ustadz? Ini jomblower nih gimana nih? Nah, maka perbanyaklah sedekah. Tadi disampaikan Ustadz Syam dalam cerita itu, Masya Allah. Siapapun kita yang diberikan kelebihan harta berapapun itu, jangan lupa sedekahkan. Sedekah itulah yang sejatinya memancing rizki yang akan Allah berikan kepada kita. Semakin sering gemar kita bersedekah, kerannya ini akan ngucur. Kalau kita tutup di sini mampet, gimana mau ditambah? Maka kita berikan, bantu, sedekah. Berapapun yang bisa kita sanggup lakukan, sedekahkan. Nah, dengan begitu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan bikin kita kaya. Apalagi Ustadz? Yaitu salat qobliyah subuh. Salat qobliyah subuh itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada dunia dengan segala isinya.
Siapa di antara kita yang sanggup membeli dunia? Punya satu pulau aja orang sudah merasa sangat kaya. Ini dunia dengan segala isinya. Dengan salat subuh, Allah akan berikan kelapangan hati kita sehingga kita akan merasa selalu kaya dan cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Amin, taala. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak gurunya, ilmunya dari guru kita. Ada yang nanya, Apa itu tuh? tadi doanya bisa ditayangin nanti di Islam Tindakan. Iya, Siap. bisa. Jam berapa bagusnya dibaca, saat kapan? Tuh. Yang lebih afdal itu adalah di pagi hari setelah salat subuh. Masya Oh, Allah. setelah salat subuh tadi doanya. Semangat masih. Kata Oh, Rasulullah, oke, siap. burika ummati fi bukuriha. Umatku diberikan keberkahan di pagi hari. Masya Allah.